Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran bahasa Arab hari ini akan dibahas materi seputar isim isyarah atau kata tunjuk dan na'at atau kata sifat. Kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk ini dan itu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini menggunakan kata hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Hadza, hadhihi artinya ini. Hadza dipakai untuk laki-laki dan hadhihi dipakai untuk perempuan. Perlu kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab ada kata yang masuk dalam kategori laki-laki atau muzakkar, ada kata yang masuk dalam kategori perempuan atau muannas. Kata yang masuk kategori laki-laki adalah nama untuk laki-laki atau orang laki-laki, atau kata yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Sedangkan kata yang masuk dalam kategori muannas atau perempuan adalah kata atau nama yang menunjuk pada perempuan atau kata benda yang diakhiri dengan ta marbutah. Nah, hadza dipakai untuk menunjuk laki-laki atau kata benda laki-laki, sedangkan hadhihi dipakai untuk menunjuk kata perempuan atau kata benda perempuan. Contohnya, ini Ahmad, hadza Ahmad. Ahmad laki-laki menggunakan hadza Ahmad, ini Ahmad. Atau ini buku, ini adalah buku, hadza kitab. Misalnya ada yang bertanya, apa ini? Ma hadza? Ini buku, hadza kitab. Atau bertanya, siapa ini? Man hadza? Ini Ahmad, hadza Ahmad. Apakah ini Ahmad? Hal hadza Ahmad? Ya, ini Ahmad. Naam, hadza Ahmad. Sedangkan penggunaan hadhihi, contohnya ini Fatimah, hadhihi Fatimah. Atau ini adalah papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya saburah, saburah, dan ada tak marbutahnya sebagai ciri perempuan. Ini adalah papan tulis, hadhihi saburah, hadhihi saburatan. Ini adalah papan tulis. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Fatimah. Oke, kita lanjutkan ke kata tunjuk yang kedua, itu. Itu adalah kata tunjuk yang untuk benda yang jaraknya agak jauh dengan kita. Itu bahasa Arabnya adalah zalika atau tilka. Zalika digunakan untuk menunjuk laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk perempuan. Misalnya, itu Ahmad, zalika Ahmad. Apakah itu Ahmad? Hal zalika Ahmad? Ya, itu Ahmad. Naam, zalika Ahmad. Atau itu buku saya, zalika kitabi. Sedangkan tilka, contohnya misalnya, tilka Fatimah. Itu adalah Fatimah, tilka Fatimah. Apakah itu Fatimah? Hal tilka Fatimah? Ya, itu Fatimah. Naam, tilka Fatimah. Apakah itu Fatimah? Hal tilka Fatimah? Tidak, itu Aisyah. La, tilka Aisyah. Oke syabab, sudah paham kan penggunaan kata tunjuk ini dan itu dalam bahasa Arab? Seperti biasa, mari kita ulangi lagi kata tunjuk ini dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Arab adalah hadza dan hadhihi. Hadza dipakai untuk laki-laki dan hadhihi dipakai untuk perempuan. Sedangkan kata tunjuk itu adalah zalika dan tilka. Zalika dipakai untuk laki-laki, dengan tilka dipakai untuk itu perempuan. Nah, selanjutnya kata tunjuk haza hazihi yang artinya ini dan zalikah tilkah yang artinya itu, selain penggunaannya didasarkan dari segi muzakkar laki-laki dan jenis muannas perempuan, juga berbeda penggunaannya ketika didasarkan dari segi jumlah atau bilangannya. Ada yang menyatakan jumlahnya 1 atau mufrad, jumlahnya 2 atau musanna, dan jumlahnya banyak atau lebih dari 2, biasa disebut jamak. Misalnya, ini Ahmad, haza Ahmad. Ini Ahmad dan Imron, hazani Ahmad wa Imron. Atau ini Ahmad, Imron, dan Firman. Bahasa Arabnya haulai Ahmad wa Imron wa Firman.
Contoh lain, ini buku, haza kitabun. Ini 2 buku, hazani kitabani. Ini banyak buku, haulai kutubun. Kemudian pada kata hazihi yang berarti ini untuk jenis perempuan atau muannas. Misalnya pada kata tas yang dalam bahasa Arab itu hakibatun. Contohnya, ini tas, hazihi hakibatun. Ini 2 tas, hatani hakibatani. Ini tas-tas, haulai hakibat. Kesimpulan untuk kata tunjuk haza atau hazihi yang berarti ini, maka perubahan dari aspek bilangannya yaitu jika jumlahnya 1 maka tetap, yaitu haza atau hazihi. Jika jumlahnya menunjukkan 2 maka hazani atau hatani. Jika jumlahnya banyak atau lebih dari 2 maka haulai haulai. Nah, lanjut pada kata tunjuk zalika atau tilka yang berarti itu, jika didasarkan pada jumlah atau bilangannya juga memiliki perubahan. Contohnya, ingin mengatakan itu pulpen, berarti zalikah kolamun, itu 2 pulpen, zanikah kolamani, itu banyak pulpen, ulaika aklamun. Kemudian pada kata tilka, contohnya ingin mengatakan itu papan tulis, tilka saburatun, itu 2 papan tulis, tanikah saburatani, itu banyak papan tulis, ulaikah saburat. Jadi kesimpulan pada kata tunjuk zalika atau tilka yaitu jika jumlahnya 1 maka zalikah atau tilka, jika jumlahnya 2 maka zanikah atau tanika, jika jumlahnya jamak atau lebih dari 2 ulaika ulaika. Lanjut ke pembahasan naat atau kata sifat. Naat dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata sifat. Nah, biasanya yang namanya kata sifat pasti terikat dengan sesuatu yang disifati, atau dalam bahasa Arab sendiri biasa disebut dengan man'ut. Nah, jadi naat man'ut ini sangat berkaitan, di mana ada naat pasti di sana ada man'ut. Contoh kata naat atau kata sifat ini seperti rajin, pandai, cerdas, cantik, ganteng, malas, dan lain sebagainya. Adapun contoh dalam sebuah kalimat, misalnya Imron adalah siswa yang pandai, berarti dalam bahasa Arab Imron tilmizun mahirun. Contoh yang lain, misal Fatimah adalah siswa yang pandai, berarti Fatimatun tilmizatun mahiratun. Dari contoh tersebut dapat diperhatikan bahwa jika man'ut atau yang disifatinya itu muzakkar, maka sifatnya pun harus muzakkar, berarti tanpa ada ciri muannas, yaitu tidak ada ta' marbutoh. Nah, jika man'utnya itu dia muannas, nah berarti sifatnya pun bersifat muannas, berarti ada ciri ta' marbutohnya. Contoh lain, ini sekolah yang bersih, hadhil madrasatu an-nazifatu. Kata al-madrasah merupakan man'ut atau sesuatu yang disifati, dan an-nazifatu merupakan sifat dari kata sekolah tersebut. Nah, sekian pembelajaran bahasa Arab hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.